Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tubun Brotherhood. Ya, untuk episode kali ini gue lagi jalan-jalan ke daerah Cakung. Nah, kenapa gue ke Cakung? Karena gue dapat inbox kan dari angkatan tahun 2000 lagi silaturahmi. Ini di rumahnya Bang Didin. Bisa masuk langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak nih abang-abang kita ini. Bang. Oke, kali ini gue kebetulan lagi diundang lah sama angkatan 2000 yang lagi silaturahmi di hari Lebaran yang ketiga. Mungkin bisa dikenalin Bang, namanya Bang satu-satu Bang. Oh iya boleh. Ini gua dari angkatan 2000. Nama gua Bedul. Dulu gua basis Pulau Gadung 43. Oke. Dan juga basis kereta juga. Jadi campuran dari kita dah. Campuran. Oke. Oke, selanjutnya nih mungkin Bang Egai bisa dikenalin Bang. Gua Mansur, biasa dipanggil Egai Joshua. Gua basis Bekasi. Bekasi. Basisnya gua jalan kaki kali ini. Kadang 9A, kadang Pulau Gadung, kadang-kadang gua kereta. Paling banyak kereta sih. Soalnya gua pengen sekolah nyari ilmu gua. Oh iyalah. Tergantung. Bisa geser ke Bang Didin ya. Assalamualaikum, nama gue Didin, alumni 2000, gue basis 44 Pulau Gebang. 44 itu tracknya mana Bang? Pulau Gadung, Pulau Gebang. Iya, mungkin Metro di sini masih banyak yang nggak tahu karena kan udah nggak ada kan ya. Udah nggak ada Metro. Ya. Basis legenda juga itu. Karena dulu kalau dari Pulau Gadung itu ntar mencar. Metro Mini 44, Pulau Gadung, Pulau Gebang 43, Pulau Gadung Seroja. 3/4 Tol Timur tuh. Sama ini terakhir 40 paling dikit sendiri. 40. Pulau Gadung Pupar. Oke, selanjutnya nih ya mungkin banyak yang tahu juga nih Bang Kumis nih. Bang Kumis. Ada kumisnya. Bisa dikenalin lah Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Deden, biasa dipanggil Kumis. Gua basis Pulau Gadung. Basis Pulau Gadung. Terus lanjut basis 40-nya nggak ada ya gue naik kapan aja. Oke. Ya. Lanjut. Assalamualaikum, nama gue Ipon, basis 44 Pulau Gadung. Udah gitu aja. Nah ini orang juga pasti tahu lah kalau yang sekolah itu Bun di tahun 2000 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Yanto Sinamur, yang biasa dipanggil Baon. Iya. I Gusti Bagus Baon Gian Manuel. Iya. Alhamdulillah. Gua ikut basis kereta, fotokopi, kadang-kadang Pulau Gadung. Ya. Iya. Satu lagi mau baru datang. Oh ya nih, satu lagi yang baru datang mungkin bisa dikenalin Bang. Nama gue Toing, gue Bang Toing. angkatan 2000 ya. 2000 basis apaan Bang Toing? Gue basis jalan kaki aja dah. Jalan kaki. Gue jalan kaki. Iya. Iya, gue L2 listrik. Oh listrik L2, Iya. oke. Iya udah, gitu aja dah. Yuk. Jadi kalau basis 2000 ini termasuk yang gue bilang paling solid karena lo tahu sendiri tuh masih silaturahmi masih mantep lah. Dan ini juga belum seberapa ya Bang ya. Kalau lagi ngumpul bisa lebih rame dari ini, mungkin ada kesibukan lain. Iya, mungkin kalau lagi nggak ada pandemi ini bisa lebih banyak. Bicara angkatan 2000, mungkin yang kemarin itu di episode yang sebelumnya Bang Irwan udah sedikit ngebuka lah untuk di tahun 2000 itu seperti apa.
Nah, yang lebih menarik perhatian gue ini ceritanya Bang Haris nih. Yang Bang Haris jadi korban di daerah Pulau Gadung ya. Daerah Pulau Gadung, Bang Haris. Bang Haris ini waktu itu posisi gimana Bang? Kelas 1 ya? Ya, gua waktu itu kejadiannya kelas 1. Mungkin gua rada-rada apa namanya itu? Ya lupa-lupa inget lah. Lupa ingatan kalau lagu-lagu itu lagu apa tuh yang lupa ingat itu ada kan ya? Band Bang itu. Iya, nah itu. Nah, Nah, jadi kejadiannya waktu itu kita pulang masuk pagi pulang siang tuh. Nah, saat itu niat gua itu emang udah kagak mau pulang ke Pulau Gadung, lewat Pulau Gadung. Karena waktu zaman gua kelas 1 itu emang Pulau Gadung itu basis Pulau Gadung tuh angker. Maksudnya itu angker. Tracknya Trek lah. ya, trek misterius dah. Misterius dalam arti itu serem dah maksudnya. Sering terjadi tawuran ini. Nah, pas kejadian itu emang lagi sedang panas-panasnya itu apa namanya kejadian di Kampung Gang Remaja. Nah, kalau itu bawaan alumni sebelumnya apa emang mulai di 2000 itu Bang? Jadi emang sebelumnya itu udah ada kejadian. Jadi udah bawaan ya Bang? Udah bawaan. Jadi awal ceritanya itu yang saya tahu sih anak Gang Remaja ada yang kena, ada yang meninggal. Nah, terus berimbas ke angkatan di bawahnya. Angkatan kita. Nah, waktu itu emang di anak kelas 3 itu kalau yang basis naik kereta kita diomelin, nggak boleh. Itu kalau di zaman itu kereta main aman ya? Main aman. Ya? Nah, posisi dulu kereta itu basis banci ya. Sorry bukannya ngatain anak kereta ya, maaf ya. Dulu emang zaman gue tuh anak kereta itu anak berbahaya, maksudnya berbahaya dalam arti nggak boleh ditemenin dah, maksudnya gitu. Ibaratnya bener-bener dilecehin banget. Nah, pas gitu ada itu angkatan namanya angkatan kelas 3, waktu gua kelas 1 itu dia kelas 3. Itu saat itu hari Rabu kalau nggak salah. Pas yang bawa anak kelas 3-nya tuh si Soang. Oh, Bang Soang. Bang Soang. Nah, itu ada Bang Soang. Nah, waktu itu jigat-jigatin pas pulang basis mana Pulau Gadung ini udah kumpul basis. Nah, pas naik kereta kita nggak boleh mau naik kereta nggak dikasih. Suruh ikut Pulau Gadung. Nah, terus akhirnya gue ke bawah sama anak-anak ikut basis Pulau Gadung. Nah, pada saat itu emang posisi gue apa namanya nggak konsen dalam artian tanda kutip ya, masih dalam kondisi apa sih zaman angkatan gue tuh zamannya seleng. Dulu mabuk apa namanya Din gue lupa. Nah, tapi itu rahasia, bukannya gue ngebuka aib gue ya, maksudnya buat cerita. Ya, waktu itu posisi lagi kurang sadar lah. Ya, lagi kurang sadar, jadi setengah tiang dah ibaratnya. Diajak ke basis Pulau Gadung. Nah, pas di basis itu gue posisi di pintu di bawah, di belakang, pintu belakang pantas. Itu kalau kelas 1 di pintu apa gimana Bang? Peraturannya Bang? Di pintu itu emang udah penuh itu basis. Jadi itu naik patas, Mayasari, anak-anak banyak, udah penuh udah nggak dapet ke dalam. Saya posisi waktu itu gue di pintu. Nah, pas di pintu tuh pas nyampe di Gang Remaja Raya itu turun, ada yang teriak dari depan turun. Nah, waktu itu gue turun. Nah, itu ada anak Gang Remaja, kurang lebih berapa orang tuh, ada puluhan. Di Gang Remaja Raya itu gede. Nah, gue turun tuh, seinget gue itu yang turun ada 5 orang. Di pintu itu 5 orang? Di pintu, turun tuh 5 orang. Tapi kalau kata temen gue nih yang pada ngiet kejadian, itu yang turun gue doang katanya. Tapi setahu gue itu yang turun 5 orang. Nah, itu ada warkop di Gang Remaja Raya, jadi itu dia, gue nggak tahu itu teknik kalau di teknik mancing itu. Jadi dia mancing, dicolok. Iya, mancing. Biar gue pada turun, nah gue turun 5 tuh ke pancing gue. Masuk tuh gue bantai di Gang Remaja Raya, maksudnya gue ributin. Dia narik mundur ke dalam. Pas narik mundur ke dalam, masuk kan ke gue tuh ke Gang Remaja Raya, toto dicegat lagi, dikepung. Dipres. Nah, balik kalau kata anak-anak balik. Nah, pas gue balik, posisi gue balik,
balik arah kan, balik keluar gang gue udah dikepung. Udah dikepung, nah yang selamat tuh antara gue waktu itu yang kena itu mau kena gue sama Pai Gabus. Bang Pai itu 2000 juga? Sama angkatan gue juga, Bang Pai Gabus Bekasi. Nah pada saat itu emang yang kurang beruntung itu gue waktu itu, jadi itu gue jatuh kena. Pas jatuh itu gue habis dah tuh. Habis digrepein dah, bahasa kerennya digrepein sama negang remaja. Udah tak ada ampun, ibarat kata udah kayak apa namanya ya, udah kayak maling ketangkep gimana sih? Maling ketangkep digebukin, alhamdulillah masih nggak dibakar. Bagusnya nggak dibakar, coba kalau dibakar. Tangan-tangannya. Oh iya. Tak dulu paham. Nah pas udah gitu kan kegrep tuh, kena tuh, digebukin, bret. Nah anak-anak tuh jalan mobil jalan terus karena itu posisi masih di Gang Remaja Raya, belum yang di Gang Remaja 1 masih banyak, jadi ngelewatin dulu. Iya. Kirain cuma satu spot doang bang. Enggak, itu dari di Gang Remaja itu keributan dari Gang Remaja Raya 1, 2, 3. Nah di situ juga banyak itu anak-anak temen gua nih, semua yang ada di sini juga ada tuh, kayak Bang Kumis, Didin, Baon juga ada kayaknya dah. Toing. Nah pas gitu anak-anak kan nuruninnya pas di Gang Remaja 3. Gang Remaja 3 itu yang ada SD-nya bang? Lewat lagi. Oh lewat lagi. Lewat lagi sono lagi, kecamatan lewat. Oh. Nah baru anak-anak nurunin di situ. Nah sedangkan kondisi gue ini udah ketinggal di Gang Remaja Raya. Nah di situ gue udah digrepein habis. Udah kayak maling, bener-bener maling ketangkep, digebukin. Nah itu udah nggak ada ampun kalau kata anak Gang Remaja mah. Nah gue ya Allah udah hampir mau sekarat dah tuh kan, udah mau mati. Nah ini kejadian yang paling berkesan nih, tangan gue kena di situ. Nah ini ceritanya gue kena, ini gue bisa dilihat nih bro. Apa namanya? Oleh-oleh waktu. Jadi itu gue ditiban sama batu trotoar. Tahu kan batu trotoar yang gede batu. Nah itu anak Gang Remaja Raya ngangkat batu trotoar. Nah ini gue nangkis. Kepala gue ditibanin tuh batu trotoar yang gede tuh. Gila itu. Nah ini hancur. Nah ini awalnya nggak patah. Nah ini di kepala gue juga udah banyak nih, banyak tanda cedera mata maksudnya nih. Ini di kepala nih ada 212 nih, celuritan. Nah di sini itu kejadian itu juga habis. Alhamdulillah waktu itu ada mungkin orang sesepuh itu ya teriak, "Weh udah ini anak mau mati, ini udah mau mati," kata dia gitu. Tetap itu masih udah kayak digebukin aja tuh, jebret-jebret tuh kayak maling. Belum mati. Nah terus bapak-bapak itu mungkin sama anak Gang Remaja Raya itu ditakutin bapak-bapak tuh. Disegenin lah orang tokoh masyarakatnya. Orang disegenin. Udah berhenti, baru pada berhenti. Pas begitu belum mati. Nah gue dibisikin tuh sama dia, "Tong, lu pura-pura mati aja." Nah, dia tuh, gue disuruh pura-pura mati lah. Gue dengerin ya, gue pura-pura mati. Udah mati nih, bocah udah mati. Pas dibilang udah mati, dikurungin koran. Sempat dikoranin bang? Udah dikoranin, kalau kagak begitu nyawa gue belum masih tahu bagaimana dah. Nah pas gue suruh pura-pura mati, gue ikutin kan. Nah mungkin itu pertolongan dari Allah juga ya. Kita dikasih kesempatan juga. Nah di situ gue merasa itu orang berjasa banget sama gue. Cuman gue nggak tahu itu malaikat dari mana itu, bapak-bapak itu. Nah di situ gue pas habis itu dibawa ke kantor polisi, dikerubin kantor polisi Kecamatan Plugadung. Nah itu masih dibantai aja tuh gua, masih di anuin. Nah anak-anak nyari ke Plugadung udah tuh nggak berani marahin kan ya. Nah pas sudah di gitu gua ada malaikat lagi, ada yang nolongin gua lagi. Pas nyampe rumah sakit Jakarta, gua dibawa ke rumah sakit Jakarta. Nah kalau sama anak Gang Remaja sangkanya gue udah mati, karena udah posisi udah dikurubin koran. Udah tuh gue mati. Udah mati. Masuk tuh di Jakarta. Di Jakarta prosedurnya kan namanya rumah sakit swasta ya. Rumah sakit swasta itu dia kalau kagak ada yang jamin kagak bisa, nggak ditanganin. Nah alhamdulillah tuh ada bapak-bapak satu berani ngejamin. Udah gue yang bayar, katanya DP-nya dibayar sama dia tuh sebesar kurang lebih waktu itu 500.000. Oh di DP 500.000 itu gede loh. Zaman 2000 mah. Nah itu dia berani
nge-DP 500.000 rumah sakit baru gue ditanganin, gue dikasih impusan yang gede, pokoknya udah IGD, udah bener-bener parah dah tuh. Nah pas di rumah sakit itu anak-anak nggak ada yang tahu kalau gue udah dibawa rumah sakit. Taunya anak-anak mah isunya di Pulau Gadung, oh temen lu siapa? Nah, nanti mungkin disambung sama saksi hidup juga nih kejadiannya si Bang Kumis. Nah mungkin waktu itu dia posisinya maranin berdua sama Bang Soang, jadi dia nyamar ngeliat kondisi gua. Nah pas gua di rumah sakit itu keadaan koma. Nah itu anak gang remaja malamnya ada yang datang lagi, itu gua mau dibantai lagi pakai celurit. Begitu anak remaja tahu kabar bahwa lu belum mati dia maranin lagi ke dalam rumah sakit. Gua jenguk saudara keluarga kali ya. Nah pas dia jenguk tuh, wah ini bocah yang tadi kali, gue inget tuh. Gue udah bangun, nah itu gue mau dibantai lagi, mau diceluritin apa digolokin gue lupa. Nah pas dia mau nganuin gue itu suster nyiet, weh siapa itu, kabur lagi dia tuh. Alhamdulillah tuh gue bisa nyampe sekarang nih, alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah buat ya ini dah buat kebaikan sama anak-anak dah. Itu mungkin itu bisa kejadian yang sangat berkesan buat gua. Nah, mudah-mudahan kita ya generasi sekarang jangan mungkin udah nggak ada lagi kali tawuran. Ya udah nggak ada lah bang. Emang zaman gua waktu itu bener-bener tawuran itu sebagai habit kita, kebiasaan udah bener-bener habit. Kagak di Pulau Gadung, kagak basis kereta, kagak basis semua basis tuh. Pokoknya di era itu parah lah bang. Iya, zaman gue emang zamannya tinggi-tingginya tingkat ketawuran itu udah. Mungkin itu aja cerita dari gue, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Iya. Terima kasih bang. Nah mungkin dilanjut sama Bang Kumis. Kita ke Bang Kumis ya. Oke, sekarang nih gue sama Bang Kumis. Tadi Bang Haris sudah ngejelasin tuh setelah dia kena lah istilahnya parah di rumah sakit, kelanjutannya mungkin bisa diceritain tuh bang. Waktu ente sama Bang Soang apa gimana waktu itu? Ada anak-anak. Mungkin kalau gua jelasin lupa juga udah lama ya. Ya udah 20 tahun yang lalu itu kejadian. 20 tahun. Gua waktu itu dengar kabar udah dikoranin.